Perkenalkan, nama saya Petrus Mitakale, NIM 240100000201. Saya akan menjelaskan materi mengenai mazhab-mazhab hukum. Mazhab-mazhab hukum atau yang disebut juga dengan aliran-aliran hukum dapat dipahami sebagai suatu sistem pemikiran atau teori yang digunakan untuk menjelaskan, menganalisis, dan menerapkan prinsip-prinsip hukum dalam masyarakat. Mazhab-mazhab hukum atau aliran-aliran hukum meliputi aliran hukum alam, positivisme hukum, utilitarianisme, mazhab sejarah, sosiologisal jurisprudensi, realisme hukum, dan Freirechtslehre. Yang pertama yaitu aliran hukum alam. Aliran hukum alam merupakan salah satu aliran dalam filsafat hukum. Aliran ini telah berkembang sejak 2500 tahun yang lalu. Aliran atau mazhab hukum alam merupakan aliran yang tertua dalam sejarah pemikiran manusia tentang hukum. Aliran ini berpandangan bahwa selain hukum positif atau hukum yang berlaku di masyarakat yang merupakan buatan manusia, masih ada hukum yang lain, yaitu hukum yang berasal dari Tuhan. Hukum adalah hukum yang berasal dari Tuhan. Aliran hukum alam timbul karena kegagalan umat manusia dalam mencari keadilan yang absolut. Menurut para penganut aliran ini, hukum alam bersifat universal dan abadi, berlaku sepanjang masa dan berlaku bagi semua bangsa. Hukum alam dianggap lebih tinggi dari hukum yang sengaja dibentuk oleh manusia, sehingga hukum yang berlaku di masyarakat tidak boleh bertentangan dengan hukum alam. Mazhab hukum alam menurut W. Friedman memiliki beberapa peran penting, yaitu yang pertama sebagai instrumen utama dalam mengubah hukum sipil kuno pada zaman Romawi ke suatu sistem yang luas dan kosmopolitan. Yang kedua, digunakan sebagai sasaran untuk menyelesaikan pertikaian antara pihak gereja dan para kaisar di Jerman pada abad pertengahan. Yang ketiga, sebagai latar belakang pemikiran untuk mendukung berlakunya hukum internasional dan menuntut kebebasan individu terhadap absolutisme. Yang keempat, prinsip hukum alam juga digunakan oleh para hakim Amerika Serikat untuk menahan usaha-usaha legislatif untuk mengubah dan memperketat kebebasan individu dengan cara menafsirkan konstitusi. Menurut sumbernya, aliran hukum alam dibedakan menjadi dua macam, yaitu irasional dan rasional. Aliran hukum alam irasional berpendapat bahwa hukum yang berlaku universal dan abadi itu secara langsung bersumber dari Tuhan, sedangkan aliran hukum alam rasional berpendapat bahwa sumber dari hukum yang universal dan abadi itu adalah rasio manusia. Aliran hukum alam irasional. Pakar hukum yang mengatur aliran hukum alam irasional berpandangan bahwa hukum yang berlaku universal dan abadi secara langsung bersumber dari Tuhan. Beberapa pendukung aliran hukum alam irasional antara lain Thomas Aquinas, John Salisbury, Dante Alighieri, Pierre du Bois, Basilius Padua, William Ockham, John Wycliffe, dan Johannes Hus. Dari beberapa ahli yang mendukung hukum alam irasional, saya akan menjelaskan dua ahli, yaitu menurut Thomas Aquinas dan John Salisbury. Yang pertama, pendapat Thomas Aquinas berkaitan erat dengan teologia. Aquinas berpendapat bahwa ada dua pengetahuan yang berjalan bersama-sama, yaitu pengetahuan alamiah yang berpangkal pada akal dan pengetahuan iman yang berpangkal pada wahyu ilahi. Menurut Aquinas, ada 4 macam hukum, yaitu yang pertama lex eterna, yaitu hukum rasio Tuhan yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera manusia. Yang kedua, lex divina, adalah hukum rasio Tuhan yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia. Yang ketiga, lex naturalis atau hukum alam, merupakan penjelmaan lex eterna ke dalam rasio manusia. Yang keempat, lex positivis, adalah penerapan lex naturalis dalam kehidupan manusia di dunia. Yang berikut, menurut John Salisbury. John Salisbury merupakan seorang rohaniawan pada abad pertengahan. Pendapat Salisbury dilatar belakangi kesewenang-wenangan penguasa pada waktu itu.
Menurutnya, gereja dan negara perlu bekerja sama, layaknya hubungan organis antara jiwa dan raga. Penguasa dalam menjalankan pemerintahannya wajib memperhatikan hukum tertulis dan tidak tertulis, atau hukum alam, yang mencerminkan hukum-hukum Allah. Tugas rohaniawan adalah untuk membimbing penguasa agar tidak merugikan rakyat, bahkan penguasa juga seharusnya menjadi abdi gereja. Yang berikut adalah positivisme hukum, atau aliran hukum positif. Aliran hukum positif atau positivisme hukum merupakan salah satu aliran dalam filsafat hukum. Aliran ini memandang perlu memisahkan secara tegas antara hukum dan moral, antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya, antara dasein dan dasolen. Positivisme hukum sangat mengagungkan hukum yang tertulis dan menganggap bahwa tidak ada norma hukum di luar hukum positif. Bagi aliran ini, semua persoalan dalam masyarakat harus diatur dalam hukum tertulis. Sikap penganut aliran ini dilatar belakangi oleh penghargaan yang berlebihan terhadap kekuasaan yang menciptakan hukum tertulis. Mereka menganggap kekuasaan itu adalah sumber hukum dan kekuasaan adalah hukum. Ada dua corak dalam positivisme hukum, yaitu aliran hukum positif analitis atau analytical jurisprudensi yang dipelopori oleh John Austin, dan aliran hukum murni Reine Restler yang dipelopori oleh Hans Kelsen. Aliran hukum positif analitis menurut John Austin. John Austin adalah pelopor dari aliran hukum positif analitis yang menyatakan bahwa hukum adalah perintah dari penguasa negara. Hakikat hukum terletak pada unsur perintah itu. Austin memandang hukum sebagai suatu sistem yang tetap, logis, dan tertutup. Hukum adalah perintah yang mewajibkan seseorang atau beberapa orang. Ia menyatakan bahwa hukum dan perintah lainnya berjalan dari atasan atau superior dan mengikat atau mewajibkan bawahan inferior. Pihak superior yang menentukan apa yang diperbolehkan, dan kekuasaan superior memaksa orang untuk menaatinya. Superior mampu memperlakukan hukum dengan cara menakut-nakuti dan mengarahkan tingkah laku orang lain ke arah yang diinginkannya. Austin berpandangan bahwa hukum adalah perintah yang memaksa, yang dapat saja bijaksana dan adil atau sebaliknya. Austin membedakan hukum menjadi dua jenis, yaitu hukum dari Tuhan untuk manusia dan hukum yang dibuat oleh manusia. Hukum yang dibuat oleh manusia kemudian dibedakan lagi menjadi satu hukum yang sebenarnya, atau hukum positif, yaitu hukum yang dibuat oleh penguasa, dan hukum yang disusun oleh manusia secara individu untuk melaksanakan hak-hak yang diberikan kepadanya. Hukum yang sebenarnya memiliki 4 unsur, yaitu perintah, sanksi, kewajiban, dan kedaulatan. Yang kedua, hukum yang tidak sebenarnya adalah hukum yang tidak dibuat oleh penguasa sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai hukum. Contohnya peraturan dari organisasi olahraga. Yang berikut adalah aliran hukum murni menurut Hans Kelsen. Penggagas aliran hukum murni adalah Hans Kelsen yang berpendapat bahwa hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir yang non-yuridis seperti sosiologis, politis, historis, dan etis. Hukum adalah suatu solen kategori atau kategori keharusan, bukan sains kategori atau kategori faktual. Lebih lanjut, Kelsen menguraikan bahwa hukum adalah suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional, dan hal ini yang dipermasalahkan bukanlah bagaimana hukum itu seharusnya, melainkan apa hukumnya. Meskipun hukum itu solen kategori, namun yang digunakan adalah hukum positif atau ius constitutum, bukan hukum yang dicita-citakan atau ius constituentum. Kelsen berpendapat bahwa hukum berurusan dengan bentuk, forma, bukan isi atau materia, sehingga keadilan sebagai isi hukum berada di luar hukum. Hukum bisa saja tidak adil, namun hukum tetaplah hukum karena dikeluarkan oleh penguasa. Ia juga berpendapat bahwa hukum positif pada kenyataannya dapat saja menjadi tidak efektif lagi. Hal ini bisa disebabkan karena kepentingan masyarakat yang diatur sudah tidak ada,
sehingga penguasa tidak akan memaksakan penerapannya. Selain mencetuskan teori hukum murni, Kelsen juga berperan dalam mengembangkan teori jenjang atau Stephen teori yang dipelopori oleh Adolf Merck. Teori jenjang memandang hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari susunan norma berbentuk piramida. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatannya dari norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma akan semakin abstrak sifatnya. Demikian pula sebaliknya, semakin rendah kedudukan suatu norma akan semakin konkret norma tersebut. Namun yang paling tinggi dan berada di puncak piramida disebut norma dasar atau Grundnorm atau Ursprungsnorm. Berikut adalah aliran utilitarianisme. Aliran utilitarianisme sering juga disebut utilisme. Utilitarianisme adalah aliran hukum yang menempatkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan yang dimaksud dalam aliran ini adalah kebahagiaan. Utilitarianisme memandang baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum bergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Kebahagiaan tersebut diupayakan agar dapat dinikmati oleh sebanyak mungkin individu dalam masyarakat. Aliran utilitarianisme sebenarnya dapat dikategorikan sebagai positivisme hukum karena paham ini akan berujung pada kesimpulan bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban di dalam masyarakat. Hukum adalah cerminan dari perintah penguasa, bukan dari rasio semata. Menurut tokoh yang mendukung aliran ini, yaitu Jeremy Bentham. Jeremy Bentham berpendapat bahwa hukum bertugas untuk memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan. Pemidanaan harus bersifat spesifik untuk setiap kejahatan. Seberapa kerasnya suatu pidana tidak boleh melebihi jumlah yang dibutuhkan untuk mencegah dilakukannya penyerangan-penyerangan tertentu. Pemidanaan menurut Bentham hanya bisa diterima apabila pemidanaan tersebut mampu mencegah terjadinya kejahatan yang lebih besar. Yang berikut adalah John Stuart Mill. Ia menyatakan bahwa tujuan manusia adalah kebahagiaan, di mana kebahagiaan tersebut diperoleh melalui hal-hal yang membangkitkan nafsu manusia. Sehingga apa yang ingin dicapai oleh manusia bukanlah benda atau sesuatu hal tertentu, tetapi kebahagiaan yang dapat ditimbulkannya. Berikut adalah mazhab sejarah. Mazhab sejarah atau historische Rechtsschule, atau ada juga yang menyebutkan mazhab sejarah dan kebudayaan, merupakan salah satu aliran hukum yang timbul sebagai reaksi terhadap 3 hal. 1. Rasionalisme abad ke-18 yang hanya mengandalkan jalan pikiran deduktif. Jalan pemikiran pada masa itu didasarkan pada hukum alam, kekuatan akal dan prinsip-prinsip dasar, serta tidak memerhatikan fakta sejarah, kekhususan dan kondisi nasional. 2. Semangat revolusi Prancis yang menentang wewenang tradisi dengan misi kosmopolitannya. 3. Pendapat yang berkembang pada masa itu, di mana hakim dilarang untuk menafsirkan hukum karena undang-undang dianggap dapat memecahkan semua masalah hukum. Pelopor mazhab sejarah adalah Friedrich Karl von Savigny yang kemudian dikembangkan oleh Putzta dan Henry Sumermaine. Yang pertama, Friedrich Karl von Savigny. Mazhab sejarah dipelopori oleh seorang ahli hukum bangsa Jerman, Friedrich Karl von Savigny. Menurut Savigny, di dunia ini terdapat beragam bangsa di mana tiap bangsa memiliki Volksgeist atau jiwa bangsanya masing-masing. Aneka ragam jiwa bangsa tersebut dapat dilihat melalui berbagai ragam bahasa, adat istiadat dan organisasi sosial masyarakat yang dimiliki oleh tiap bangsa. Perbedaan jiwa bangsa tersebut juga menimbulkan perbedaan pandangan terhadap keadilan. Ada beberapa catatan yang perlu kita ketahui mengenai pemikiran Savigny. Yang pertama, jangan sampai kepentingan golongan masyarakat tertentu dianggap sebagai jiwa bangsa dari seluruh masyarakat. Yang kedua, tidak selamanya peraturan perundang-undangan timbul begitu saja.
Misalnya ketentuan mengenai serikat kerja di Inggris yang terwujud melalui perjuangan keras. Yang ketiga, jangan sampai peran hakim dan ahli hukum lainnya tidak mendapat perhatian. Meskipun jiwa bangsa dapat menjadi bahan kasarnya, harus ada yang menyusunnya untuk diproses menjadi bentuk hukum. Yang keempat, pada banyak kasus peniruan memainkan peran yang lebih besar. Misalnya banyak bangsa yang secara sadar mengambil ahli hukum Romawi dan mendapat pengaruh dari hukum Prancis. Yang berikutnya adalah sosiologisal jurisprudensi. Beberapa pakar hukum menamai aliran hukum ini sebagai fungsional antropologisal atau metode fungsional. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerancuan antara sosiologisal jurisprudensi dengan sosiologi hukum, the sociology of law. Perbedaan utama antara sosiologis hukum dengan sosiologisal jurisprudensi adalah sosiologi hukum menitik beratkan penyelidikannya kepada masyarakat dan hukum sebagai suatu manifestasi, sedangkan sosiologisal jurisprudensi menitik beratkan pada hukum dan memandang masyarakat dalam hubungannya dengan hukum. Aliran sosiologisal jurisprudensi memisahkan secara tegas antara hukum positif dengan yang hidup di masyarakat. Aliran ini menyatakan bahwa hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat. Sosiologisal jurisprudensi timbul sebagai proses dialektika antara positivisme hukum yang memandang hukum sebagai perintah penguasa dan mazhab sejarah yang menyatakan bahwa hukum timbul dan berkembang bersama dengan masyarakat. Proses pembangunan hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh aliran hukum ini. Yang berikut adalah realisme hukum. Aliran ini sering diidentikan dengan pragmatic legal realism yang berkembang di Amerika Serikat. Realisme hukum memandang bahwa hukum adalah hasil dari kekuatan sosial dan alat kontrol sosial. Hukum dibentuk dari kepribadian manusia, lingkungan sosial, keadaan ekonomi, kepentingan bisnis, gagasan yang sedang berlaku, dan emosi yang umum. Ada beberapa ciri dari aliran realisme hukum, antara lain: 1. Tidak ada mazhab realis. Realisme adalah gerakan dari pemikiran dan kerja tentang hukum. 2. Realisme mengandung konsepsi tentang masyarakat yang berubah lebih cepat daripada hukum. 3. Realisme menganggap adanya pemisahan sementara antara hukum yang ada dan yang seharusnya ada. 4. Realisme tidak percaya pada ketentuan-ketentuan dan konsepsi-konsepsi hukum sepanjang ketentuan-ketentuan dan konsepsi hukum menggambarkan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pengadilan dan orang-orang. 5. Realisme menekankan evolusi tiap bagian dari hukum dengan mengingatkan akibatnya. Yang berikut adalah Freirechtslehre. Freirechtslehre atau ajaran hukum bebas berpendapat bahwa hakim mempunyai tugas menciptakan hukum. Penemu hukum yang bebas tugasnya bukanlah menerapkan undang-undang, tetapi menciptakan penyelesaian yang tepat untuk peristiwa konkret, sehingga peristiwa-peristiwa berikutnya dapat dipecahkan menurut norma yang telah diciptakan oleh hakim. Sekian penjelasan materi mengenai mazhab hukum dari saya. Sekian dan terima kasih.